Hari ini saudaraku kembali kita akan melanjutkan pemikiran kita tentang misteri sakit penyakit. Nah, hari ini kita akan membicarakan penyakit karena iblis. Penyakit karena kita memang bermain-main dengan kuasa kegelapan. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 17. Markus pasal 5 ayat 1 sampai 17. Ini menceritakan tentang peristiwa Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Nah, saudaraku, pada waktu kita memikirkan kalimat ini perlu kita pikirkan secara serius bagaimana sebenarnya dalam cerita ini ringkasnya. Orang itu dikatakan saudara orang kerasukan setan dan memiliki kekuatan yang luar biasa sampai kemudian setan itu diusir oleh Tuhan Yesus lalu lari ke babi-babi. Nah, saudara bisa baca di rumah secara lengkap dan saya akan membicarakan langsung menyampaikan inti berita yang menjadi penting di dalam bagian ini. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di sana sebenarnya telah dijelaskan pada kita awal pertempuran karena dosa. Saudara, ini adalah merupakan satu nubuatan sesudah manusia berbuat dosa, ya, terjadi satu pertempuran yang sangat luar biasa dikatakan antara keturunanmu, keturunan iblis dengan keturunan perempuan itu. Ini membicarakan memang kemudian tentang Kristus yang akan datang sebagai keturunan daripada Hawa sebagai manusia melalui Yehuda, suku Yehuda. Nah, saudara, kemudian dalam hal inilah akhirnya iblis itu terus akan menerus bertempur untuk menghancurkan kebenaran karena dia adalah bapa segala dusta, bapa segala dosa. Iblis tidak akan pernah berhenti menghancurkan kehidupan manusia dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala tawaran-tawaran palsunya. Sampai akhirnya di puncaknya, ia meremukkan bahkan tumit daripada keturunan perempuan yang disebut dalam Kejadian 3 ayat 15 yaitu Kristus. Ya, dengan tersalibnya Kristus, namun justru di atas kayu salib itulah Kristus meremukkan atau menghancurkan kepala si iblis atau kekuasaan si iblis atas manusia. Jadi saudara, kematian Kristus di atas kayu salib membebaskan manusia dari segala kutuk dosa. Perhatikan kalimat ini. Kematian Kristus di atas kayu salib membebaskan manusia dari segala kutuk dosa. Maka siapapun manusia yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, ia sudah merdeka. Siapapun manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak akan bisa diganggu oleh iblis. Kecuali dianya sendiri main-main di dalam percaya kepada Kristus. Nah, ini hidup kita. Nah, ini kemenangan kita. Maka itu sebab dikatakan hidup percaya kepada Kristus tinggal hidup menjalani kemenangan. Ya, walaupun memang seringkali hal-hal rancu di dalam kehidupan pemahaman kekristenan kita. Sudah terima Kristus, tapi kok hidupnya kayaknya penuh ketakutan. Tapi kalau ditanya, sudah terima. Serius? Dia bilang, serius. Kalau serius, nggak mungkin begitu. Iya. Kalau sampai ada kegelisahan, ada masalah-masalah, pastikan Anda serius. Nah, di sini kita perlu harus hati-hati sekali. Barang siapa hidup dalam Kristus, sudah dimenangkan. Nah, saudara. Sekarang kita melihat. Di dalam Keluaran pasal 20 ayat 5 dikatakan oleh Tuhan supaya manusia tidak boleh menyembah sembahan yang lain. Nah, ini prinsip penting sesudah Taurat diberikan kepada manusia. Nah, Taurat mengatur bagaimana relasi atau hubungan manusia dengan Allah. Dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya, itu kepada patung-patung buatan atau kepada ilah-ilah lain begitu ya. Ya. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Saudara-saudara, di dalam bagian ini kita melihat orang yang menolak Allah dikatakan langsung sebagai orang yang menyembah iblis. Tidak ada alternatif lain. Kita nggak bisa bilang aku tidak mau iblis lalu tidak mau Allah. Nggak ada, saudara. Jikalau kita tidak percaya kepada Allah, jikalau kita tidak mau beribadah kepada Allah, maka saat itu sebenarnya kita sudah menyembah iblis. Nah, mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang rasional? Yang tidak mau datang ke gereja. Tapi mereka tidak percaya hal-hal yang mistis. Oh, nanti dulu. Itu hanya satu bentuk modern dari ketidakpercayaan kepada Allah dan penyembahan kepada iblis. Ketidakmauan, ketidakrelaan untuk beribadah kepada Allah, itu sudah merupakan wujud pemberontakan dan sekaligus wujud ketaklukan dan kepasrahannya kepada si jahat, kepada si iblis. Ya, jadi saudara jangan pikir kalau sudah percaya sama iblis itu pergi ke gunung, main dukun-dukun dan segala macam. Ada bentuk-bentuk macam perlawanan kepada Allah. Khususnya dalam dunia modern yang semakin disarukan begitu ya. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, jangan-jangan kita pun adalah tipe orang yang sebenarnya sedang menyembah kepada iblis.
yang memasrahkan kepada iblis. Yaitu dengan cara tidak mau beribadah kepada Allah. Tidak mau datang ke rumah Allah. Seperti Ibrani bilang menjauhkan diri dari ibadah ya di rumah Allah. Mungkin dengan dalih untuk mewujudkan diri kita baca Alkitab. Ya, kita nggak mau keluar dan mengatakan cukup di rumah saja. Aku pribadi dengan Tuhan dan seterusnya. Karena kita menganggap mungkin di gereja ada batu sandungan, ada orang yang menjengkelkan. Saudara harus hati-hati. Saudara bisa dijebak dan masuk dalam tipu muslihat si iblis. Yang kedua dari bagian ini adalah kita bisa melihat, menyembah iblis itu berarti menjadi pengikut iblis, menjadi hambanya iblis, melakukan apa yang iblis mau. Apakah yang iblis mau? Yang iblis mau sederhana saja. Yaitu kita tidak dekat dengan Allah. Kita menjauh dari Allah. Kita melawan Allah. Itu saja. Bentuknya macam-macam. Ya. Tetapi intinya satu. Membuat kita terpisah dari Allah. Itulah kehendak iblis. Itulah keinginan iblis. Bentuk itu bisa menjadi hobi kita yang terlalu kita lebih-lebihkan. Sampainya hobi menjadi nomor satu lebih daripada Tuhan. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa harta. Ya. Bisa kemampuan, kekuatan yang spektakuler yang diberikan oleh iblis. Itu. Nah. Bagian berikut dari hal ini juga saudara perlu kita pikirkan bahwa kutuk dosa dikatakan hingga generasi ketiga dan keempat. Artinya kalau seseorang menyembah berhala, seseorang bermain-main dengan kuasa kegelapan, ya bisa turun kutuk sampai 3-4 generasi tidak karu-karuan. Bisa itu merupakan sakit, bisa itu merupakan masalah, bisa itu merupakan kerasukan, macam-macam. Tetapi kalau bapak yang tadi tidak percaya, itu maksudnya adalah generasi 3-4 adalah generasi yang memang juga nggak mau percaya kepada Allah. Jadi mesti bedakan ya. Kalau bapak mamanya berdosa menyembah kepada berhala, tetapi kemudian putus dia menerima Kristus, jangan diutak-atik dong. Ya, ini ada banyak salah paham saudara. Orang seringkali bicara pelepasan-pelepasan. Orang sudah dalam Kristus masih perlu dilepaskan katanya begitu ya. Karena pengaruh dosa kakek, nenek dan seterusnya atau orang tua. Ini aneh sekali. Ini sangat berlawanan dengan Alkitab. Begitu orang dimerdekakan Kristus sudah merdeka. Jangan pikir kematian Kristus menjadi kematian yang sia-sia. Lalu mesti menawarkan pelepasan. Dan uniknya pelepasan lagi disebut dalam nama Yesus. Nah, ini ada berapa lapis Yesus ini? Ya, ada berapa macam karya Yesus? Apa tidak cukup rupanya karya salib yang menebus manusia? Sehingga ada karya pelepasan berikutnya lagi? Tidak tahu saya. Ini menjadi seperti apa? Iya. Nah, Alkitab tidak pernah bicara seperti itu. Orang pada waktu bermasalah sekalipun sudah terima Kristus, itu sederhana. Karena dia menjauh dari Kristus dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi bedakan ya. Jadi kalau orang sudah menerima Kristus, jangan takut. Generasi kedua, ketiga, keempat itu tak berlaku lagi. Tapi kalau orang tuanya berhala, anak berhala, sampai 3-4 bisa turun-temurun. Akibat kutuknya terus berlanjut. Itu maksudnya. Ya. Nah, sekarang saudara, pada waktu kita melihat manusia dirasuk setan dalam peristiwa Markus pasal 5 ayat 1-17 tadi, maka kita melihat orang yang dirasuk setan itu, hidup mereka bukan lagi menjadi miliknya. Hidupnya itu sudah menjadi milik setan. Ya. Hidupnya bukan lagi apa menjadi kehendaknya, tetapi menjadi kehendak setan di dalam dirinya. Ia menjadi seorang bukan saja hidup bukan milik sendiri, melakukan bukan apa yang ingin dilakukan, tetapi apa yang setan ingin lakukan. Tetapi mereka juga menjadi sangat berbahaya. Mereka merusak lingkungannya. Memang mereka mendapat tenaga ekstra. Bayangkan, bisa memutuskan rantai, saudara. Ya, dikatakan dalam ayat 3, orang itu ya diam di sana dan tidak ada yang seorang pun lagi sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai. Karena apa? Sudah sering dibelenggu dengan rantai, tapi rantainya diputuskan. Dan belenggunya dimusnahkan. Nggak ada satupun orang yang cukup kuat menjinakkan dia. Dia berkeliaran di pekuburan. Ia berteriak-teriak. Ia memukuli dirinya dengan batu. Jadi, orang-orang seperti sangat berbahaya buat lingkungannya. Nggak ada kekuatan manusia yang cukup untuk mengendalikan dia. Rantai yang begitu hebat. Yang bisa mengikat manusia normal. Tidak mampu mengikat orang yang dirasuk setan. Kekuatannya sepertinya spektakuler begitu ya. Menyenangkan toh. Hebat toh. Tetapi, ingat saudara. Kekuatan dan kehebatan itu bukan kekuatan kehebatan dia, tetapi setan yang ada di dalam dia. Itu sebab saya katakan tadi, mereka hidup bukan lagi milik mereka. Tragis. Yang ketiga, saudara, hidup bukan saja miliknya. Yang kedua tadi saya sebut dalam bagian ini, hidup ya berbahaya bagi lingkungannya, tetapi juga hidup merusak dirinya sendiri. Ia tidak lagi mengenal cinta yang seperti disebut Tuhan. Cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Cinta kepada diri tidak ada pada dia lagi.
Ia mampu merusak dirinya, ia memukuli dirinya di sini disebut dengan batu. Sampai pasti luka-luka tidak karu-karuan badan itu. Ya. Tapi herannya lagi pada saat yang bersamaan dia memiliki daya tahan yang cukup untuk menanggung semua derita luka-luka itu. Yang mungkin orang normal sudah KO begitu. Tapi dia kuat. Nah disinilah tragisnya. Setan memberi satu rangsangan untuk merusak diri. Tetapi sekaligus memberi daya tahan untuk menahan sakit itu. Ini kan permainan yang sangat menakutkan, saudara. Ini kan permainan yang sangat mengerikan. Kita dimasukkan kepada satu penderitaan yang kuat kita tanggung, tapi penderitaan yang terus berjalan. Sakit, tapi nggak mati-mati. Sakit, tetapi nggak habis-habis. Tragis sekali. Dan inilah hidup yang mengerikan. Penyiksaan yang luar biasa. Nah, setan selalu berusaha merusak manusia. Ya. Namun, hati-hati. Dia tidak selalu merusak dalam bentuk kerasukan yang menakutkan seperti yang kita baca sekarang. Tetapi dia juga bisa merusak karena dia bisa datang seperti malaikat terang yang menyesatkan. Dia tidak selalu muncul dalam kondisi yang menakutkan. Wajah yang mengerikan. Ia bisa muncul dalam malaikat terang yang mengajarkan kebenaran-kebenaran dalam tanda petik, tetapi sebenarnya kebenaran yang palsu, yang bukan kebenaran. Ia berbicara dari Alkitab tetapi memutarbalikannya. Alkitab tidak pernah ngomong gitu, dia ngomong gitu. Katakanlah, seperti apa yang banyak sekarang terjadi. Yesus berkata tentang hari kiamat itu tidak seorang pun yang tahu. Tidak ada manusia, tidak malaikat di surga. Hanya Bapa yang tahu. Tapi bagaimana mungkin bahwa sekarang ada banyak pendeta yang tahu kapan Yesus akan datang. Ada yang bilang tahun 2000 lah, tahun sekian lah, dan seterusnya. Lah kalau pendeta lebih tahu dari Yesus yang tidak tahu, ini namanya apa? Bagi saya cuma bisa bilang pendeta yang sok tahu. Atau pendeta itu memang lebih hebat dari Yesus, yang tidak tahu. Mungkin ya. Tetapi yang lebih sadis lagi dan lebih mengerikan lagi adalah banyak jemaat yang mau tahu. Ini yang pusing. Mereka mau tahu dan mau percaya. Jadi percaya kepada apa kata pendeta. Nggak mau lagi lihat Alkitab. Tafsiran di abad pertengahan memang sudah muncul, saudara. Ketika mereka mengatakan tidak tahu waktunya, memang nggak tahu jamnya, tapi tahu tahunnya, tahu tanggalnya, atau tahu kira-kira bulannya. Ini sudah tafsiran kuno, begitu ya. Sudah bulak-balik. Tapi memang dasar ya. Orang-orang Kristen malas sekali belajar dari sejarah. Cuma dengar selesai. Nggak mau cek kepada Alkitab, nggak mau baca baik-baik. Ya, dengar si A, langsung setuju. Nggak mau lihat seluruh Alkitab. Dari perjanjian lama, perjanjian baru. Harus saling menopang dan jelas. Itu baru bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, iblis yang bersifat merusak, bisa merusak dengan cara kerasukan. Tapi bisa merusak dengan merasuk kita. Dengan ajaran yang kacau. Tapi kita terima sebagai kebenaran. Sampai kita menolak ajaran yang benar-benar sejati. Nah ini tragis. Ya. Nah, karena itu hati-hati saudara. Nah, kita melihat saudara yang kekasih. Kerasukan ketika Kristus datang. Maka penyakit karena iblis yang merasuk, yang menghancurkan manusia itu. Kristus membebaskannya. Maka kebebasan dari kerasukan hanya ada satu. Yaitu kedaulatan kekuasaan Allah. Dan itu merupakan anugerah Allah. Ya. Nggak bisa yang lain. Kita nggak bisa main-main lawan kerasukan setan. Dengan kekuatan lain. Katakanlah white magic. Itu mah sandiwara iblis. Black magic, white magic. Alkitab tidak pernah bicara. Tuhan kasih kita white magic, saudara. Ya, mengenai magic ini panjang ceritanya. Datangnya dari mana, jenisnya kayak apa, begitu ya. Tetapi saya ingin menggarisbawahi tentang istilah white magic dan black magic. Jangan melawan black magic dengan white magic. Itu sandiwara setan. Setan di sini, setan di sana. Lalu kita yang diadu. Supaya kita percaya kekuatan white magic. Nah itu setan yang malaikat terang. Akhirnya kita terjebak lagi. Nah tapi kita juga hati-hati sekali di sini, saudara. Tidak sedikit memang orang mendapat karunia menyembuhkan. Tapi tidak sedikit pula hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah menjadi dukun. Ini ya. Dengan dalih dan nama Kristus. Kok bisa? Oh ya memang Tuhan izinkan kok. Baca Matius 7, 21-23. Mereka-mereka seperti ini akan dibuang. Mereka berkata kami sudah melakukan kesembuhan dalam namamu. Mengusir setan dalam namamu. Membuat mujizat dalam namamu. Tapi Yesus berkata, nyala engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Hati-hati. Itu sebab serius perlu kepada Kristus. Jujur kepada Tuhan. Baik-baik baca Alkitab. Supaya jangan terbawa kepada kekacauan. Nah saudara-saudara. Pada waktu Kristus mengadakan kuasanya mengusir setan, ya, ini secara luar biasa sekali. Karena setan bertanya, ya di situ dia teriak, apa urusanmu dengan aku, Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Ia tahu siapa Yesus, saudara. Heran ya. Ahli Taurat menyalibkan Yesus, tidak tahu siapa Yesus, tidak mau Yesus, yang nggak mau mengakui Yesus anak Allah begitu toh. Iya kan? Tapi setan aku Yesus anak Allah. Soal pengetahuan setan lebih hebat dari ahli Taurat. Hati-hati saudara.
Pengetahuan Alkitab tidak berarti menunjukkan saudara percaya kepada Alkitab itu. Ya. Setan tahu Yesus anak Allah, tapi tidak mau tunduk sama Allah. Hati-hati, ahli Taurat tahu Yesus anak Allah, tapi tidak mau tunduk kepada Allah. Nah demikian juga banyak orang memakai kebenaran daripada Alkitab, sampai yang dengar terpukau, tapi sendiri tidak mau tunduk pada kebenaran Allah. Hati-hati. Perlu, serius itu dan disebut buah yang mesti dilihat ya. Jadi, di sini kita melihat bagaimana kemudian Yesus mengusir setan itu, ya, keluar daripada orang itu. Lalu masuk kepada kurang lebih 2000 babi yang kemudian mati terjun, saudara ya. Nah di situ kita melihat bahwa kuasa Allah melebihi setan, tetapi sekaligus kasihnya melebihi nilai materi apapun. Yesus tidak sungkan-sungkan untuk mengorbankan lah begitu ya 2000 babi yang mati. Tetapi sayang sekali orang kerasukan setan yang demikian mahalnya di hadapan Kristus tidak dianggap oleh orang-orang banyak. Sampai orang-orang banyak ini dikatakan ayat 17 lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Bukannya terima kasih orang dilepaskan dari kerasukan setan, suruh Yesus tinggalkan. Tolong tinggalkan kampung kami. Karena apa? Karena gara-gara kamu 2000 babi mati. Loh kan ada jiwa yang diselamatkan. Orang kerasukan setan diselamatkan. Bagi mereka lebih bagus orang kerasukan itu tetap kerasukan. Tapi apa? Tapi 2000 babi tidak mati. Nah di situ saudara tragis sekali. Yang satu sudah dibebaskan dari kerasukan setan, tapi yang satu lagi kerasukan materi. Kan begitu. Jadi orang-orang yang sehat tadi yang gak kerasukan itu juga sudah kerasukan uang, saudara. Sudah kerasukan 2000 babi. Sampainya babi lebih mahal daripada nyawa orang yang kerasukan. Heran sekali. Nah jadi jangan pikir orang kerasukan setan. Ini penyakit sama kata iblis saya sebut ya. Itu bisa penyakit muncul justru dalam kekayaan hartamu. Di mana kau cinta luar biasa. Ya, kekayaan kenikmatanmu di mana itu kau banggakan luar biasa. Kekayaan keyakinanmu, keyakinan yang kau katakan dari Alkitab padahal ngawurnya luar biasa. Ini penyakit iblis, macam-macam modelnya. Jadi jangan saudara pikir sakit gedebuk, digeletak di rumah sakit. Tidak tentu. Saya menyebut penyakit karena iblis adalah penyakit yang memisahkan manusia dari Allah. Jelas ya, itu intisari. Nah jadi saudara, orang yang dibebaskan itu merdeka. Tetapi juga diperingatkan oleh Alkitab. Supaya dia harus hidup dengan serius. Kalau enggak memang juga bahaya. Karena seperti dikatakan di dalam kitab Matius juga. Ya, dalam kitab Injil bahwa kalau orang sudah dikeluarkan dari setan. Setan itu pergi. Lalu jalan-jalan dikatakan di gurun begitu ya. Itu hanya untuk melambangkan tempat ketandusan di mana setan ada. Lalu dia akan berkata, mari kembali ke tempat yang dulu. Nah kalau seorang sudah dibersihkan dari setan, tidak diisi dengan firman Allah, setan kembali bisa membawa teman-temannya lebih parah lagi rusaknya. Ya. Ini namanya kerja bulak balik. Petrus bilang, orang Kristen babi begitu ya. Artinya, babi itu, saudara dikatakan, membuang kotorannya di kubangan yang sama. Sudah itu dia gedebuk-gedebuk pergi. Pergi balik lagi ke kubangan, padahal kubangan itu tempat kotorannya tadi. Nah babi tidak punya aturannya. Kalau kita kan mandi mau air bersih, mana mau pakai air bekas toh? Tetapi dalam hal berbuat dosa, kita tidak beda seperti babi. Ulang lagi kesalahan yang sama dan yang sama lagi. Nah saudara, itulah penyakit dari iblis. Membuat kita betah dengan sakit itu gitu ya. Kita nikmatin. Karena seperti saya bilang tadi, bentuknya bisa macam-macam. Bisa menjadi hobi yang menyenangkan, Allah jadi nomor 2. Bisa menjadi uang yang kita banggakan, Allah menjadi nomor 2. Jadi yang gak usah heran, Alkitab juga menceritakan bahwa banyak hamba-hamba Tuhan yang cinta uangnya luar biasa. Iya kan? Ini kenyataan. Tetapi lebih gila lagi juga sama. Juga banyak jemaat yang seneng kopeknya dikorek-korek, dikilik-kilik begitu ya. Dengan firman-firman yang lucu. Sersan lah begitu kali ya. Serius tapi santai. Atau yang ringan dan yang lucu. Akhirnya kurang suka berpikir, kurang suka mendalami firman Tuhan. Ini bahaya. Bukan berarti melucunya salah saudara. Tetapi kalau kemudian melucunya jadi prioritas, kebenaran firman-Nya menjadi alternatif, layakan gawat. Kita mau dengar apa? Nah karena itu hati-hati. Jangan-jangan kita sudah penyakit dari iblis. Nah saudara, dalam bagian ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan ulang. Kita akan memasuki hari-hari kerja kita. Stop dulu, coba mulai pikir baik-baik. Waktu saudara mau pergi kerja, apa yang saudara mau capai? Jangan-jangan saudara juga sakit. Karena saudara cuma mengejar uang, prestasi, reputasi, dan seterusnya. Tapi nggak ada Tuhan di dalamnya. Saudara mulai melanggar, menabrak segala norma, aturan yang ditetapkan oleh Alkitab. Saudara nggak peduli, yang penting sukses kuku capai. Hati-hati, saudara sudah sakit. Ya, jangan-jangan
kenikmatan lain menjadi nomor satu bagi saudara. Jangan-jangan saudara sudah mulai membenci doa, membenci waktu teduh dengan dalih nggak punya waktu yang cukup, dan saudara meninggalkan Tuhan, mulai tidak suka lagi dengan Tuhan. Awas, Anda telah kena virus penyakit setan. Nah, sebelum berangkat kerja, ada baiknya saudara masuk ke dalam kamar, berdoa dan bertanya, ya Tuhan, tolong aku untuk menyadari, apakah Engkau masih di hatiku, atau sekedar menempel di bibirku karena aku seorang Kristen. Ya Tuhan, kalau saudara sadar terkena penyakit setan itu, katakan, aku berdoa, kuatkan, teguhkan aku tidak mau penyakit ini. Aku mau bebas. Aku mau Engkau nomor satu dalam hidupku, ya Allah. Dalam pekerjaanku, dalam pergaulanku, dalam setiap kenikmatan yang boleh kumiliki. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Jadilah pemenang saudara. Tuhan menolongmu dan sembuhlah dari penyakit iblis itu. Penyakit karena si jahat itu.